termasuk sombong dalam bentuk sikap yang konkret, ya berarti itu tak elek lah. Saya apa sing awet tawadhu lawane. Ya wis tawadhu jadi nek tak jelasno cara Imam Ghazali. Kata Nabi, barang siapa mazadallahu abdan bi afin ila izyan. Orang yang pemaaf, orang yang pemaaf gitu ya. Pemaaf itu angel. Kowe dadi larang ngomong sekian lama gitu. Mbok ngepuro wangil itu. Tapi kalau kita melakukan pengampunan, permaafan kepada orang yang telah menyalahi atau berbuat salah pada kita, maka tidak lain kita akan ditambah mulia oleh Allah. Mazadallahu 'abdan bi afwin illa izza. Terus kalau tawadhu, kalau kita merendah, kita lakukan karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Setiap orang itu pasti punya dua malaikat. Selain didampingi dua malaikat, itu juga dimodali, dibekali dengan hikmah. Nah, malaikat dua ini memang mengontrol si kita, ya, dengan hikmah itu tadi. Berarti dia tawadhu. Fa'in huwa rafa, hikmahnya begitu. Kalau kita ya merasa tinggi hati, maka malaikatnya berdoa, ya Allah rendahkan orang ini, doakan gitu. Tapi kalau kita merendah hati, malah malaikatnya berdoa, ya Allah naikkan. Jadi kalau kita naik, malaikat minta turun. Kalau kita turun, malaikat minta naik. Apa itu? Kanjeng Nabi nanti kolane sangat beruntung orang yang tawadhu tapi tidak miskin. Kaya tawadhu, angel itu. Tapi ya memang beruntung orang yang seperti itu. Top, kaya tapi tawadhu. Nek wong miskin tawadhu, iku rasa dikongkon, rasa dikongkon. Nek malah ora tawadhu, malah dia dijadikan bulan-bulanan. Kere melapuk gitu kan. Jadi orang kaya tawadhu, terus menginfakkan harta yang telah dia kumpulkan secara halal. Dia mengasihi, menyayangi orang yang miskin. Terus menggauli atau berseralung sowan para ulama. Maka orang yang seperti ini beruntung sekali. Rasulullah di samping kami di Masjid Quba pas puasa Nabi itu. Terus ketika tiba waktu buka puasa, kanjeng Nabi kita aturi wadah, satu wadah susu. Terus ben enak dicampur madu tanpa Rasulullah tahu. Barang wis wadahe diangkat dicipi lho. Kalau manis, ada manis-manisnya, dibuleh mineral. Apa iklan apa? Kayak ada manis-manisnya. Kayak ada manis-manisnya. Kata Nabi lho, kok ada manis-manis sih? Apa ini? Nggih kanjeng Nabi, kita campuri madu sedikit. Terus wadah disalehno kanjeng Nabi, aku orang mengharamkan madu. Tapi eling yo, sapa wonge kok tawadhu merendah akan ditinggal Allah. Meninggi sombong direndahkan Allah. Kalau sedengan dibuat kaya oleh Allah. Kalau boros dibuat fakir sama Allah. Banyak zikir Allah maka dicintai Allah. Jadi ngombe madu ya ceramah ini ada hikmah yang beliau sampaikan. Nabi dengan sekelompok sahabat sedang ngobrol di rumah, terus sedang makan-makan. Pas sahabat-sahabat makan di rumahnya kanjeng Nabi, di pintu ada pengemis. Pengemis biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonge pincang. Pincange iku ketoke
weli menawa ya ana boroke bareng menjijikkan. Sahabat-sahabat pas mangan, ya roh wong menjijikkan. Kanjeng Nabi sebagai tuan rumah malah ngijini. Mriki Mbah, mriki pinarak nggih jejer kula nggih. Terus ikat jejer yang andeng pupune Kanjeng Nabi itu. Monggo jenengan dahar nggih, monggo Mbah. Mangke nek mantuk kula sangen iki hadise ora ana sangen kon mangan tok. Ngene ku ana wong sing ikut di situ orang Quraisy itu merasa jijik, merasa tidak senang dengan kedatangan orang ini. Terlihat dari terus dia kalau kaca merusak suasana dengan wong. Nah, anjen Kanjeng Nabi itu mualati. Kelak di kemudian hari si Quraisy ini ya mati, pada saatnya mati kondisinya pincang seperti orang yang dia benci itu tadi. Jadi mengharapkan Kanjeng Nabi kurang ajar, kualat. Nah, kira-kira kurang ajar harus mengharapkan Kanjeng Nabi, kualat. Betul malah ngene, wong kok ganteng ngono, ngono ya. Wong ganteng ngono, ganteng sugih pinter sandinge Kanjeng Nabi, kowe ora wong ngono. Ya sampeyan ki bakale kerep mandi. Ganteng sugih pinter. Nek hadise ra ono sing. Nek ono hadise iku. Kala Nabi menyuruh saya memilih dua antara menjadi ya abdan rasulah, hamba menjadi rasul berarti hambanya Allah menjadi rasul. Kalau hamba menjadi rasul maksudnya ini berdakwah, menyampaikan ajaran ke umat manusia. Atau pilihan kedua menjadi raja dan nabi, berarti tidak berdakwah tapi raja itu berarti berkuasa. Jadi nabi berarti orang sangat soleh, tidak pernah berdosa. Bingung Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi bingung biasanya rundingannya kalau malaikat Jibril. Nabi mendur roh malaikat Jibril dibilangi malaikat Jibril Kanjeng Nabi dengan tawadhu mawon malih Gusti Allah gitu. Terus akhirnya karena perintahnya tawadhu, akhirnya Nabi memilih abdan rasulah sebagai hambanya Allah. Dan rasul berarti menjadi hambanya Allah dan menyebarluaskan ajaran. Kalau jadi raja sekaligus nabi, ya tidak berdakwah tapi tetap mulia. Nah, tapi itu ya hanya baik saja. Kata Dawi Mbah Sahal sekviral itu apa? Mudah untuk menjadi orang baik, cukup dengan dia akan terlihat baik. Yang sulit, yang berat itu menjadi bermanfaat. Kalau karena bermanfaat itu butuh perjuangan. Butuh apa? Pengorbanan. Terus akhirnya Nabi pilih abdan Rasulullah. Nabi Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa. Ya, saya itu hanya menerima sholatnya orang yang tawadhu. Dia tidak sombong kepada orang lain. Dia hanya takut kepadaku. Siang hari zikir kepadaku dan menahan hawa nafsunya demi aku. Jadi berarti semua nabi-nabi ajarannya tawadhu sama. Orang nabi kok mengajarkan kibir, takabur kau. Nabi yang pernah kita rontok-rontokan nabi
Musa gitu, rumangsa alit dewi. Tapi sebetulnya itu gak krono mlebu. Kan beliau itu sampai merasa gelisah karena sendiri, tidak punya penutur, tidak punya guru, atau setidaknya teman ngobrol. Nah, kan penting gitu. Bukan karena merasa pintar sendiri, tidak. Beliau butuh tambahan ilmu dari guru atau teman sebaya untuk ngobrol, untuk bermusyawarah. Olah kan